Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas satu pertanyaan yang paling sering saya terima ya, atau sering ditanyakan sebagai berikut. Jadi banyak teman-teman yang lagi cari printer, mau buat cetaknya cetak stiker. Nah, pertanyaan itu adalah tipe printer apa sih yang perlu kita beli? Ya, terutama buat yang masih pemula, buat cetak stiker tapi cetakan stikernya itu nggak luntur. Nah, kalau seperti ini, arti kata luntur ini menurut saya ini terlalu luas ya. Saya juga masih belum bisa mengartikan sebagai berikut. Yang maksudnya nggak luntur tuh gimana sih? Apakah setelah kita cetak, kita usap pakai jari, gambarnya ya itu nggak luntur, atau harus disiram air nggak luntur? Nah, jadi ini pertanyaan yang seringkali bikin saya juga agak bingung mau jawabnya seperti apa. Karena tentunya saya tahu teman-teman yang cari printer, terutama kalau yang cari-cari printer yang ada dijual di pasaran, yang di toko-toko itu, seperti misalnya merek HP, Brother, Canon, dan juga Epson, itu adalah printer yang umum, yang printer dipakai buat kantoran, buat rumahan, dan mau dipakai buat cetak stiker, karena memang mau dipakai buat bisnis. Pasti juga budgetnya itu antara 2 sampai 3 juta ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ada nggak yang nggak luntur? Itu pasti ada, tapi mesin printernya itu pasti berbeda. Tintanya juga beda, dia pakai tinta ecosolvent atau UV, ultraviolet. Artinya printernya itu bisa nyetak, hasil cetaknya itu pakai tinta yang ada coating lapisannya, kena panas, kena hujan nggak bakalan luntur. Jadi memang sudah dibuat untuk outdoor, penggunaan di luar. Tapi yang sekarang ini kita bahas itu kebanyakan adalah printer untuk dipakai di dalam ruangan atau indoor. Bisa nggak dipakai di luar ruangan? Bisa, tapi ada caranya ya. Jadi kita balik lagi nih sekarang. Teman-teman kalau cari printer itu mau cetak stiker. Nah, stiker apa sih? Biasanya kalau yang saya tahu seperti ini ya. Ini saya baca, saya kasih lagi informasi yang ada di grup ya, yang grup yang saya buat pengguna printer HP. Di sini juga ada beberapa contoh. Nah, kayak begini. Ya, contohnya apa? Teman-teman mau cetak seperti ini, yang mau bikin label-label mata pelajaran ya, label stiker anak sekolah. Ini cetak namanya stiker. Nah, pakai printer biasa bisa nggak seperti ini? Bisa, ini bisa. Ini pakai kertas kromo. Ya, tintanya pakai tinta yang pigmen untuk tipe ini. Kertas kromo, stiker kromo ya. Pakai printer HP Inktank ini bisa dilakukan pakai seperti ini. Juga ada lagi contohnya kayak begini. Ini adalah stiker yang tadi saya bilang, stiker kromo. Ya, teman-teman bisa cetak ya pakai printer biasa, mau nyetak label seperti ini. Ini juga bisa ya. Ini juga udah kita tes, udah kita coba, itu bisa hasil cetaknya. Nah, terus udah gitu, ini kebanyakan juga yang buat cetak-cetak label juga nih. Ya, karena sekarang lagi baru anak masuk sekolah, jadi banyak sekali yang cetak label sekolah, mata pelajaran seperti ini. Ini juga dicetak pakai printer biasa. Ini juga bisa pakai stiker HVS, stiker glossy. Hasil cetaknya bagus nggak? Bagus, nggak akan luntur. Dipegang, diusap jari, itu tidak akan luntur. Tapi kalau disiram air, itu pasti luntur karena dia belum waterproof. Begitu juga dengan yang ini contohnya. Ya, stiker label nama. Ini banyak sekali kita buat seperti ini. Ini semua dicetak menggunakan printer biasa. Mau pakai Epson, HP, Canon itu bisa. Tintanya pakai tinta original. Ini semua teman-teman bisa lakukan. Nah, jadi kalau yang dibilang nggak luntur menurut saya seperti ini. Kita cetak nggak luntur. Tapi bukan berarti tidak luntur kalau disiram air. Ya, jadi beda. Teman-teman harus bedain dulu. Karena bisa aja nih, kalau teman-teman punya budget yang lumayan mahal, yang lumayan tinggi harga printernya, teman-teman bisa dapetin yang seperti itu. Tapi untuk pemula, untuk kita bisa punya usaha kecil di rumah, rasanya pakai printer seperti ini untuk cetak-cetak seperti ini udah cukup. Ya, kalau misalnya mau lebih bagus lagi, kita bisa, contohnya misalnya kita bukan cetak label stiker nih. Kalau label stiker ini, yang udah pasti ini ditempel di atas buku dan juga nggak mungkin bukunya disiram-siram air, iya kan? Pasti bukunya juga rusak. Jadi meskipun tidak perlu disiram air, dia juga aman karena apa? Tidak luntur. Tapi kalau teman-teman cetak misalnya label stiker yang buat ditempel di helm atau misalnya bikin poster yang buat menu makanan yang takut kena air, kena minyak, teman-teman tetap bisa cetak pakai printer seperti ini. Tapi nanti dilaminasi ya. Jadi bisa dilaminasi. Jadi semua itu ada caranya.
ada jalannya. Jadi semua kita pakai printer-printer yang umum aja kita bisa lakukan untuk menghasilkan kualitas cetak yang bagus dan juga tentunya biaya cetaknya lebih murah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya lagi soal luntur enggaknya, ini yang berarti saya harus jawab tergantung dari kebutuhan. Dan yang pasti saya bilang bisa. Ya, semua bisa dicetak pakai printer biasa. Jadi teman-teman udah bisa mulai. Nggak perlu mesti cari terlalu banyak pertimbangan, nggak harus ganti tinta atau misalnya pakai tipe yang lain-lain, itu terlalu banyak, nanti teman-teman malah jadi bingung. Nah, sekarang coba kita lihat ya beberapa respon dari teman-teman yang jawab di grup saya ini sebagai berikut. Nih tadi sudah ada yang tanya. Jadi sebenarnya bukan masalah printernya. Kalau luntur itu tergantung dari tintanya, ya. Semua printer itu sudah punya tinta yang sudah diformulasikan dari pabrik. Jadi teman-teman tinggal pakai aja, nggak usah pusingin pilih tintanya seperti apa. Sama kayak kita beli kendaraan bermotor, udah dikasih tahu pabrik motor tersebut atau bensinnya pakai jenis misalnya Pertamax atau Pertamax Turbo. Ya udah pakai bensin aja, jadi nggak usah cari tahu mau pakai bensin yang tipe lain, yang udah disediakan pakainya yang itu aja, yang standar pabrikan. Nah, di sini juga ada yang bilang biasanya dilaminasi ya, yang tadi saya bilang kalau misalnya mau awet kita bisa laminasi. Dan juga ada yang bilang pakai printer laser. Betul, pakai printer laser itu pasti bisa. Printer laser itu teknologinya berbeda karena dia menggunakan toner, bubuk toner seperti mesin fotokopi. Jadi bubuk itu dipanasin dan nanti bubuknya itu menempel di atas kertas. Jadi dia seperti ada coatingnya. Nah, itu tidak luntur karena teknologinya beda. Tapi kalau kita pakai printer inkjet atau ink tank, yang tadi ini kita cetak warna-warni seperti ini, itu dia beda ya. Jadi dia dia cara kerjanya itu menyemprotkan tinta di atas kertas. Jadi tintanya menyerap ke dalam kertas. Nah, terus udah gitu ada juga yang di sini yang bilang kalau misalnya pakai tinta yang pigmen itu harus settingannya seperti ini, misalnya seperti plain paper, kertas glossy, hitamnya diusap itu rontok. Jadi tergantung, balik lagi kebutuhannya dan juga jenis tintanya. Tapi yang pasti biar teman-teman gak bingung, yang tadi seperti yang tadi saya bilang, kita tidak usah pusing soal jenis-jenis tinta ya. Pakai aja printer yang sudah ada, tintanya original, teman-teman udah bisa mulai. Jadi nggak perlu terlalu pusingin ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, tinta dengan solvent base, eco solvent, latex, art paper. Ini tentunya printer khusus, harganya juga tentu lebih mahal. Ya, jadi nggak usah pusingin, kita udah bisa mulai kok. Karena di sini saya udah ada beberapa yang tadi saya udah kasih lihat, ini semua contohnya dicetak menggunakan printer dengan tinta original. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing ya, supaya teman-teman bisa dapat inspirasi dan juga kalau ada yang mau dikomen, dikasih solusi, atau ditanyakan silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa mulai action, bisa mulai untuk cetak dengan printer yang ada ya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya.